Ada nih seseorang yang mungkin putus cinta tapi akhirnya dia itu menuangkan ceritanya ke dalam sebuah karya nih. Ada misalnya dibuat sebuah novel, kemudian ada yang jadikan film, ada yang jadikan series juga nih. Bahkan yang kemarin tuh sempat nih teman-teman viral ya soal series yang judulnya Layangan Putus nih. People di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di ini podcast asik abis. Nah, gimana kabar kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelumnya Putri mau mengingatkan kalian semua di rumah supaya tetap menerapkan protokol kesehatan nih, seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan, menggunakan masker, hingga mencuci tangan. Nah, pada episode kali ini podcast akan membahas tentang jenaka romantika anak muda putus cinta. Nah, di studio kali ini Putri sudah menghadirkan tamu yang sangat luar biasa yang nantinya akan memberikan tips-tips menarik untuk kalian di rumah. Jadi, simak terus ya. Halo Mas Reza, apa kabar nih? Alhamdulillah baik sekali. Baik, oke, alhamdulillah ya. Baik nih, Mas Reza sekarang kesibukannya apa aja nih? Sekarang tuh masih kuliah, karena ini semester akhir jadi sambil ngurus usaha gitu. Oh iya, berarti tetap produktif ya Mas Iya, ya. Alhamdulillah. Baik nih Mas Reza, kita itu bakalan ngebahas tentang jenaka romantika anak muda putus cinta. Nih, ngomong-ngomong soal putus cinta, Mas Reza pasti pernah dong ngerasain putus cinta? Pernah, karena saya juga pernah merasakan masa muda, jadi pernah juga merasakan gitu. Iya, jadi sebenarnya dalam putus cinta itu faktornya banyak ya Mas ya. Alasan seseorang dalam mengakhiri sebuah hubungan itu kan banyak banget nih. Bisa karena udah nggak suka, bisa karena udah bosan, atau sampai yang ekstrimnya nih ya Mas ya, hadirnya orang ketiga nih, kayak kasus perselingkuhan gitu ya Mas ya. Iya, kalau boleh Putri tahu nih ya Mas ya, Mas itu terakhir putus cintanya karena apa nih? Iya, kalau putus cinta kandas ya, kalau zaman sekarang kan kandas. Itu saya diselingkuhin, jadi ada orang ketiga di antara hubungan saya dengan dia gitu. Waduh, kasusnya perselingkuhan nih teman-teman. Nih, ngomong-ngomong soal kasus perselingkuhan ya, akhir-akhir ini kan sempat nih terjadi trending topik nih soal kasus perselingkuhan ya, marak banget di media sosial nih teman-teman. Bahkan ada orang nih, suatu oknum gitu ya, yang mungkin curhat atau menceritakan tentang masalah pribadinya yang berhubungan dengan kasus perselingkuhan gitu ya di media sosial ya. Bahkan nih ya, ada nih seseorang yang mungkin putus cinta tapi akhirnya dia itu menuangkan ceritanya ke dalam sebuah karya nih. Ada misalnya dibuat sebuah novel, kemudian ada yang jadikan film, ada yang jadikan series juga nih. Bahkan yang kemarin tuh sempat nih teman-teman viral ya soal series yang judulnya Layangan Putus nih. Pasti teman-teman di rumah juga tahu kan, itu tuh booming banget ya Mas ya. Itu juga kan kalau nggak salah tentang kasus perselingkuhan ya Mas ya. Iya benar itu. Iya. Ya emang benar, itu sangat viral ya, viral di akhir-akhir ini. Memang itu diambil dari cerita novel, kemudian dibuat di film, jadi mungkin perasaannya akan lebih kena ketika dibuat di film gitu. Baik nih, balik lagi ke kisahnya Mas Reza ya. Aduh iya. Nih, jadi ngomong-ngomong soal putus cinta ya Mas ya, pasti kan Mas Reza itu pasti mengalami yang namanya drop tuh, kayak galau, terus sedih, kecewa gitu kan. Kayak mungkin bahkan bisa aja nih post people di rumah, mungkin ada yang sampai males makan, males keluar ketemu orang, pokoknya males banget berkegiatan di luar rumah ya. Apalagi ketemu banyak orang gitu kan, mesti ada aja yang alasan yang supaya kalian tuh tetap di rumah dan males ketemu orang gitu nih.
soal putus cinta tadi kan Mas Reza pernah mengalami gitu ya. Itu bagaimana Mas Reza menyikapinya gitu? Ya, kalau pernah ya putus cinta, jelas ya, maksudnya kita sedih pasti. Siapa yang tidak sedih ketika kita mempunyai hubungan dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius? Itu pasti rasanya ketika melaksanakan itu pasti kecewa, sedih, males itu pasti ada. Terus kita juga nggak sering, maksudnya juga berkegiatan iya, gitu ya. maksudnya makanya kita juga nggak teratur karena kita kepikiran terus, jadi kita malah bisa jadi turun berat badannya, kita juga turun, jadi diet karena itu langsung melawan. Oh iya paham. Jadi meskipun Mas Reza merasakan yang namanya putus cinta nih ya, tapi Mas Reza itu tetap berusaha mengambil sisi positifnya dari hal tersebut gitu ya. Ya. Kemudian nih soal putus cinta tadi gitu ya. Biasanya Mas Reza itu ketika putus cinta itu biasanya cerita nggak sih kayak ke teman curhat ataupun bikin story gitu di WA? Iya, kalau putus cinta biasanya saya tuh ada kalau cerita ke temen perempuan itu memang karena perasaan ya itu tetap berat sekali perasaan. Biasanya kalau cerita ke temen tuh cenderung lebih paling disabar karena kamu udah putus, sabar, jangan sedih ya. Paling padahal kita kalau ketika kita lagi putus itu masih pengennya nangis gitu ya. Dan terus kemudian kalau kita cerita ke cowok, wah ngapain gitu. Terus kalau itu apa? Jadi kalau semisal Mas Reza curhat nih sama teman-teman laki-laki dan perempuan gitu ya, pasti responnya akan berbeda. Apalagi nih kaum hawa nih teman-teman nih, kaum hawa pasti lebih mengedepankan yang namanya perasaan gitu kan, dibanding misalnya kaum Adam kan logikanya itu selalu pasti ketika yang namanya kaum perempuan nih curhat kepada kaum laki-laki pasti responnya itu beda sekali dengan misalnya perempuan curhat pada perempuan lagi ya. Jadi seperti kayak misalnya kaum Adam sama kaum Hawa itu mereka curhat itu biasanya bentrok ya Mas ya? Iya bentrok sekali. Nah, kalau kita coba ke yang perempuan biasanya malah kita yang tetap disalahkan karena kita yang ingatnya yang menyakiti dia kan saya tetap berat. Kembali lagi ya yang menyakiti itu biasanya mantan ya, tapi yang dicurhati tetap salah gitu ya. Iya, baik. Udah baik dengan nih Putri mau nanya. Jadi soal putus cinta tadi gitu Mas ya, pas kan tadi Mas merasa yang namanya fase galau gitu kan tadi ya, fase sedihnya gitu. Nah, saya mau tanya lagi ya teman-teman. Halo Pods People di rumah, kita balik lagi nih. Maaf ya tadi sempat terjeda terlebih dahulu karena ada azan. Nih baik Mas Reza, kita bahas soal putus cinta dan move on tadi nih ya. Kan tadi Mas Reza sudah menceritakan pengalamannya Mas Reza tentang putus cinta tadi itu ya. Nah Putri mau tanya nih, proses dari Mas Reza merasakan putus cinta sampai akhirnya Mas Reza sendiri itu berhasil untuk move on nih, kira-kira itu berapa lama ya Mas? Enggak lama sih, paling cuma beberapa bulan. Cuman di saat sakit itu memang di awal minggu pertama itu. Terus ketika itu kan merasa galau nih. Cuman kalau saya berpikir galau terus menerus, jadinya nanti malah kuliah saya nggak selesai dan usaha saya juga berantakan gitu. Baik, jadi Mas Reza sendiri sempat merasakan yang namanya galau gitu ya Mas ya. Baik nih, jadi proses dari Mas Reza merasakan putus cinta tadi sampai akhirnya Mas Reza itu berhasil untuk move on nih, kira-kira itu Mas Reza itu melakukan apa itu? Ada 3 kunci ya, ada 3 kunci. Yang pertama kita harus menerima itu, kemudian kita harus ikhlas dari hati. Kita harus ikhlas dulu. Kemudian yang terakhir adalah sabar. Ketika kita dapat masalah itu harus sabar itu. Oh
ya, berusaha untuk berlapang dada itu. Iya. Jadi ada 3 nih kuncinya nih. Ada yang pertama menerima, kemudian yang kedua ikhlas, dan yang ketiga itu berusaha untuk sabar ya Iya. Mas ya. Benar. Baik nih, soal itu kan tadi soal putus cinta ya Iya. Mas ya. Sekarang nih Putri mau bahas soal move on nih. Kan Mas Reza sendiri sudah berhasil move on gitu ya. Putri mau minta nih tips dari Mas Reza buat teman-teman Pods People di rumah mungkin ya. Iya. Gimana caranya supaya kita itu bisa cepat move on gitu ya Mas. Itu gimana Mas caranya? Iya, ini ada tips dari saya ya. Dari saya itu ada tips. Yang pertama, jangan kepoin sosial medianya mantan. Baik. Jadi kita tidak usah lihat-lihat story, instastory dan sosial media lainnya, karena nanti kita malah mendekatkan mantan kepada kita gitu. Baik, jadi berusaha untuk apa ya, tidak kepoin gitu Iya. ya. Jadi ini buat Pods People di rumah mungkin ya yang masih pakai akun fake atau second akun buat kepoin akunnya mantan, itu udah deh, mending kalian fokus ke diri kalian aja, nggak usah mencari tahu soal mantan lagi Iya, gitu ya Mas benar, ya. benar. Baik. Kemudian yang kedua itu jauhkan barang-barang yang dikasih mantan. Contohnya mungkin pernah foto bareng terus diupload atau dicetak kemudian dikasih baju atau boneka, itu mending dijauhkan lah. Daripada mubazir, mending itu dikasihkan ke saudara kita yang jauh gitu, biar bermanfaat gitu sih. Baik, jadi tetap apa ya, diambil yang namanya manfaatnya Iya. gitu ya Mas ya, biar nggak mubazir, biar barang-barang dari mantan itu nggak terbengkalai gitu ya, daripada di rumah atau dibuang ya. Jadi lebih baik disumbangkan gitu ya Mas ya. Iya. Kemudian tips selanjutnya Mas. Tips yang ketiga itu stop bertemu dengan teman dan membahas tentang mantan. Daripada kita membahas mantan, jadi kan lebih baik kita membahas Tentang sharing diri kita, ya tentang diri kita. Kemudian kita mungkin tentang hal-hal positif Iya. mungkin ya Mas. positif gitu. Jadi lebih misalkan sharing dari diri kita sendiri gitu. Iya, baik. Kemudian ya tips yang keempat itu Mas, apa ya Mas? Tips yang keempat itu kita lihat dari hobi. Yang keempat itu hobi. Jadi mungkin kita cari kegiatan yang positif. Contohnya hobi kita, misalkan menulis nih, kayak saya suka menulis. Jadi kita menulis cerita, kita upload ke blog, ya kan bisa itu. Kita upload ke blog. Setelah itu atau kita sharing, kita menulis di kertas, di handphone atau laptop. Kita sharing pengalaman pribadi di situ, daripada mungkin itu bisa jadi kalau misalkan kita belum siap gitu ketika kita mau cerita ke orang lain gitu. Berarti itu jadi alternatif Iya, ya Mas ya, alternatifnya. dibanding kita harus cerita panjang lebar kepada orang lain gitu Iya. ya Mas. Lebih baik kita itu menuangkannya kepada apa ya, karya gitu ya. Iya, Jadi diambil sisi positifnya Iya. gitu ya Mas. Iya. Kemudian tips yang kelima. Ya, kita harus yang kelima kita harus bercermin nih ke masa lalu. Dari kita buka daftar. Jadi dulu kita pernah nulis apa? Maksudnya melakukan apa yang membuat kita evaluasi diri. Jadi kita evaluasi diri, kita nulis itu. Jadi untuk kedepannya kita pastikan setelah move on, kita move on, kita ada rencana ke depan nih. Daripada kita tetap melaksanakan itu, kita sudah ada evaluasi diri. Jadi kita melaksanakan itu gitu. Baik, jadi untuk tips yang kelima berusaha untuk bercermin pada diri sendiri ya Mas ya. Iya. Semisal kita dulunya melakukan hal yang tidak baik, sampai akhirnya kita mengevaluasi diri, Iya. melakukan hal-hal yang lebih baik, yang lebih positif untuk diri kita dan lingkungan gitu ya Iya, Mas ya. Baik, nah selanjutnya untuk tips yang selanjutnya nih apa nih? Ini tips yang terakhir. Yang pertama yaitu memanfaatkan dukungan dari keluarga, sahabat atau teman. Kita bisa sharing tentang apapun, tapi jangan sampai membahas tentang mantan. Percuma dong kita sampai sharing itu, tapi kita mau malah membahas tentang mantan gitu. Tidak ada timbal baliknya kita gitu sih. Baik, jadi itu ya, ada 6 dari Mas Reza nih Iya. buat kita supaya cepat move on gitu nih. Yang pertama itu jangan kepoin akun mantan ya Mas Iya. ya. Yang kedua
Singkirkan barang dari mantan Ya. begitu ya. Oke. Nah, kemudian tips yang ketiga itu hindari bertemu dengan orang-orang yang sering bertanya alasan kita itu putus gitu ya Mas ya. Kemudian tips yang keempat itu berusaha untuk melakukan hal-hal yang lebih positif, hal-hal baru, bisa berkaitan dengan hobi mungkin ya Mas ya. Dan kemudian yang kelima itu berusaha untuk bercermin gitu ya, mengambil positifnya. Dan tips yang terakhir itu memanfaatkan dukungan dari orang-orang terdekat kita, bisa dari orang tua, dari teman, dari sahabat, ataupun dari lingkungan sekitar muda gitu ya Mas ya. Baik nih teman-teman di rumah, itu tadi ya tips dari Mas Reza, kemudian mau sharing-sharing dari Mas Reza, terima kasih Mas ya. Baik Mas Reza dan Pods People di rumah, itu dia tips dari Mas Reza tadi ya teman-teman. Mungkin bisa jadi rekomendasi kalian nih supaya cepat move on gitu ya Mas ya. Baik, usai di sini perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih kepada Mas Reza yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan membagikan tipsnya kepada teman-teman di rumah nih. Ya, makasih juga Mbak Putri telah diundang di studio ini. Baik. Mungkin di suatu saat nanti kita ketemu lagi. Baik, jadi itu ya tadi teman-teman. Mungkin jangan lupa nih untuk teman-teman di rumah tetap pantengin episode-episode menarik dari ini podcast yang mungkin akan membahas tentang generasi muda gitu ya teman-teman. Jadi sekian perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih, Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo, apa kabarnya nih podcast ganti. Halo, podcast di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah. Gak apa-apa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ulangi. Jangan.